Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hamidah Batubara dengan NIM C24012011087 dari kelompok 7 Praktikum Analisis Sumber Daya Perikanan dan Lingkungan Perairan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial mencari korelasi menggunakan aplikasi RStudio. Nah, teman-teman, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ya jika kalian praktikum juga, kalian harus mencantumkan nama, NIM, dan juga tanggal, serta nama praktikum kalian di atas sini ya. Kemudian jangan lupa pakai banyak hashtag atau tanda pagar di sekelilingnya supaya tidak dianggap sebagai perintah. Nah, kemudian hal selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu mendownload atau menginstal ini GGPUBR ini. Kemudian kita, habis itu kalian cari GG Scatter dalam GGPUBR ini, tapi tadi karena aku udah sempat download, jadi dia udah tampilannya begini. Nah, habis itu kalian masukin soal yang pengen kalian kerjakan gitu. Nah, ini ada contohnya yaitu teladan 1. Nah, habis itu kalian masukin data-data X dan Y-nya. Seperti ini ya. Nah, jangan lupa samakan banyaknya data dari X dan Y supaya ke depannya, ke bawah-bawahnya data kalian tuh bisa dan nggak error gitu. Nah, kita run aja dulu. Nah, dia bakalan keluar kayak gini. Terus ini juga ada, sebentar. Ada datanya dimasukin lagi ke di bawah sini. Kemudian yang Y kita run lagi. Dia bakal keluar seperti ini. Lalu nih sama. Nah, kemudian untuk mencari korelasi dari X dan Y, kita masukin rumus ini karena kita menggunakan metode Pearson, so kita tulis di sini metode sama dengan Pearson ya. Nah, kita run lagi. Nah, ini bakal keluar 0,893,0454. Nah, arti dari korelasi ini yaitu karena dia memiliki nilai yang positif, berarti dia mempunyai hubungan yang erat, yang positif gitu ya. Kemudian korelasi tes ini dari X, Y, kita juga metode, maaf banget aku udah pencet run-nya. Metode kita pakai metode Pearson. Nah, di sini bakal keluar data X dan Y. Nah, T itu adalah T hitung. Jadi T hitungnya sebesar 5,6136. Nah, DF itu adalah banyaknya data dikurang 2. Jadi kan tadi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, data ini karena mereka ada datanya ada 10, jadi rumus DF itu sama dengan banyaknya data dikurang 2. Jadi banyaknya ada 8. Kemudian nilai P-nya ada 0,00050002. Nilai P itu kalau kurang dari 0,05 berarti hipotesisnya ditolak oleh H0, tapi kalau lebih dari 0,05 berarti dia diterima sama H0. Nah, alternatif hipotesis itu kan dalam teori itu ada H0 dan HA. H0 itu adalah hipotesis awal dan HA itu adalah hipotesis alternatif. Karena p-value-nya ini kurang dari 0,05, jadi
dia otomatis ditolak oleh H0. Berarti kalau ditolak oleh H0, berarti dia bakal diterima oleh HA. Nah, di sini ada true correlation is not equal to 0. Ya, pokoknya dia diterima oleh HA. Nah, 95% confidence interval ini adalah selang kepercayaan 95% dari nilai korelasi. Jadi di tengah-tengah sini ya, itu tuh berarti nilainya antara 0,6018049 sama 0,9746441. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada korelasinya. Sample estimate-nya itu 0,8930454. Nah, habis itu kita move on ke scatter plots-nya untuk mencari tahu ininya lah ya, diagramnya gitu ya. Nah, pertama-tama karena kita udah ngedownload GGPUBR ini, kita harus masukin dia lagi ke sini gitu ya. Memanggil. Ya, istilahnya seperti itu. Habis itu karena aku masukin datanya pakai nama dataku, jadi kita inin dulu dengan cara masukin rumus data.frame dalam kurung x, y. Nah, ini di run dulu deh dari sini. Run. Nah, karena ini udah ya, kita bisa lihat nih, dia udah masuk ke environment. Kita bisa lihat di sini. Ini ada di sini. Di sini aja. Nah, keluarlah nih data X dan Y yang tadi udah kita masukin datanya. Di sini bakal dijadiin tabel. Terus balik lagi ke sini. Nah, habis itu kita mau nyari GG scatternya ya. Nah, dengan cara masukin rumus kayak gini nih. Nah, ini masukin data, namanya tadi kan dataku. Kalian juga bisa ganti namanya pakai nama apapun itu, terserah kalian, bisa data 1, data 2, or something gitu kan. Terus habis itu di sini ada X. Ini untuk mengubah nama X-nya itu jadi apa gitu. Nah, di sini aku ganti jadi X besar, Y-nya jadi Y besar, terus ada kita tambah ini buat rumus garis regulasi. Nah, confident interval ini adalah selang kepercayaan, kita bikin true, terus ada coef atau correlation coefficient atau koefisien korelasi, itu kita bikin true juga, terus ada core method atau metode korelasi, karena kita pakai Pearson, jadi kita tulis Pearson di sini. Nah, XLab itu mungkin daerah X-nya ya, jadi daerah X-nya itu TP, dan Y-lab-nya atau daerah Y-nya itu adalah hasil ikan. Nah, kita run aja. Oke. Seperti itu teman. Setelah di run dari yang GG scatter ini bakal muncul diagram kayak gini. Yang ada, ya pokoknya kayak gini diagramnya. Di axis Y-nya dia akan jadi daerah hasil ikan, dan di axis X-nya itu ada TP. Nah, ini tuh titik-titik ini menggambarkan value atau nilai data. Warna abu-abu ini tuh merupakan confident interval atau selang kepercayaan. Nah, karena titik-titik ini mendekati garis, maka ini bisa dibilang memiliki hubungan yang erat di antara kedua variabel ini, antara hasil ikan dengan TP. Jadi semakin banyak hasil ikan, maka semakin
semakin banyak TP, semakin banyak hasil penjual ya. Nah, P-value ini karena dia ini kurang dari 0,05, seperti yang tadi aku jelasin, kalau dia kurang dari 0,05 berarti hipotesisnya ditolak sama H0 dan diterima sama HA atau hipotesis alternatif. Nah, kita lanjut ke teladan 2, ke soal yang nomor 2. Di sini ada data dari panjang ikan dan logam berat. Nah, kita coba run aja. Sebenarnya ini sama aja kayak teladan 1 tadi, cuma beda di axis Y sama axis X-nya. Jadi, kita run aja dulu ya. Dia bakal keluar data kayak gini sama kayak tadi teladan 1. Nah, ini juga sama ya. Lalu ke korelasinya sama juga dengan menggunakan metode Pearson. Dan lagi. Nah, ini dia keluar nilai korelasinya itu minus 0,6324818. Apa sih arti minus ini? Arti minus ini berarti dia mempunyai hubungan yang erat. Dua variabel ini memiliki dua hubungan yang erat, namun hubungan ini bernilai negatif gitu. Nah, kita lanjut lagi ke correlation test. Nah, di sini keluar data panjang ikan dan logam berat. Di sini ada T hitung, T hitungnya bernilai minus 2,9441. DF itu kayak tadi, dia itu nilai jumlah data dikurang 2, karena jumlah datanya ada 15, jadi dikurang 2 sama dengan 13. Nah, P-value tadi ini karena dia kurang juga dari 0,05, jadi dia sama kayak tadi, dia tidak diterima oleh H0. Hipotesisnya tidak diterima oleh H0, tapi dia diterima oleh HA. Nah, 95% confidence interval atau selang kepercayaan 95% itu selang kepercayaan 95%-nya itu ada di antara minus 0,8646127 dan minus 0,1778378. Jadi nilai selang kepercayaan 95% dari nilai korelasinya itu ada di antara dua nilai ini. Nah, sample estimate-nya ada minus 0,6324818. Nah, teman-teman lanjut ke scatter plots ya di teladan 2 ini. Ini data 2. Tadi kan dataku ya. Nah, di data yang panjang ikan dan logam berat ini aku ganti jadi maksudnya aku tambahin data jadi data 2. Nah, untuk masukin ke environment ini, teman-teman harus masukin rumus ini nih, data.frame, terus dalam kurung ini tadi yang korelasi ini, panjang ikan dan logam berat. Nah, terus habis itu kita mau run dulu deh, run dulu. Nah, dia masuk nanti ke sini. Habis itu ke GGS scatter untuk nentuin si diagram. Nah, ini masukin data mana yang mau dimasukin? Data 2 tadi kan. Nah, data 2. Terus X. X-nya itu tadi kan X besar. Nah, sekarang ganti jadi panjang underscore ikan. Karena kita mau masukin data ini kan. Nah, Y, yang Y-nya itu diganti jadi logam berat.
Nah, habis itu sama rumusnya seperti yang tadi, confidence intervalnya true, correlation coefficientnya true, dan juga correlation metodenya Pearson tetap. X labnya panjang ikan diganti Y labnya jadi konsentrasi logam berat. Nah, kita run lagi. Nah, tunggu dulu sampai nanti dia bakalan muncul pouch-nya. Nah, dia nanti bakalan keluar kayak gini sama kayak yang tadi teman-teman. Bedanya ya arahnya aja sih. Tadi kan dia naik, sekarang dia turun. Nah, ini berarti dia mempunyai nilai negatif antara hubungan keratan antara dua variabel ini, konsentrasi logam berat dan panjang ikan. Jadi ini semakin panjang ikan, semakin sedikit konsentrasi logam beratnya gitu ya. Nah, ini tuh tadi sebaran nilai data-datanya yang titik-titik ini. Terus daerah yang abu-abu berwarna abu-abu ini adalah selang kepercayaan 95%. Dan p-value ini nih. Ini tadi sama apa? Kalau kurang dari 0,5 ini kurang dari 0,05, jadi dia ditolak oleh H0 dan diterima oleh alternatif hipotesis atau HA. Itu teman-teman. Jadi sekian dulu video yang aku buat. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua yang mungkin lagi struggling sama praktikum yang harus di RStudio. Mungkin kalian juga merasakan kepusingan yang sama seperti aku. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng. So, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.